Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK untuk soal TPS untuk pengetahuan kuantitatif tahun 2022 yang ada pada hari pertama sampai dengan hari kelima. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama, di sini diketahui ada soal terkait dengan sudut. Nah, disajikan sebuah gambar seperti ini. Kemudian diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Nah, kemudian titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC siku-siku di D. Kemudian sudut ABD sama dengan 30 derajat. BD sama dengan 3 dan ABD itu merupakan jajar genjang. Gambarnya seperti ini dan pertanyaannya adalah panjang dari AC-nya berapa, seperti itu. Nah, langsung saja kita kerjakan. Nah, pokoknya kalau ada soal langsung saja kita gambar ulang ya di kertas coret-coretan, lalu angkanya tinggal ditulis. Jadi kita nggak perlu baca semuanya baru ditulis, kelamaan ya. Langsung aja setiap kalimat yang atau setiap data yang disajikan langsung dituliskan kayak gitu ya. Nah, di sini kan diketahui ada segitiga ABC siku-siku di B. Berarti di sini siku-siku ABC siku-siku di B. Kita kasih tanda kotak, tanda siku-siku. Kemudian titik D terletak pada sisi AC. Titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC itu siku-siku di D. Berarti di sini siku-siku. Kemudian segitiga ABD itu sudut ABD itu 30 derajat. ABD yang di sini itu 30 derajat. Nah, kemudian panjang BD-nya itu 3. Di sini panjang BD-nya 3 dan ABDE itu jajar genjang. Pertanyaannya adalah panjang AC-nya berapa, seperti itu. Nah, kita punya satu acuan bahwa untuk jumlah ketiga sudut pada segitiga itu pasti 180 derajat. Nah, artinya kita kan mau mencari panjang AC. Nah, kalau kita perhatikan AC itu kan sekian ini. Nah, ini AC. Berarti untuk mencari panjang AC butuh apa saja? Berarti kan butuh sudut dan nanti sisi ya. Berarti dalam hal ini kalau disajikan sudut 30 derajat ini dan angka 3 di sini, berarti kan kita bisa cari panjang AC dengan bantuan panjang AB ya. Otomatis untuk mencari panjang AB kita butuh sudut gitu ya. Nah, jadi kita butuh sudut terlebih dahulu untuk mencari panjang AB ya. Mohon maaf. Nanti dulu ya, untuk mencari panjang AB nggak perlu sudut ya. Jadi untuk mencari panjang AB kita cukup menggunakan apa? Menggunakan rumus dasar trigonometri. Nanti kita cari sudut untuk mencari panjang AC-nya, yaitu cari sudut A nanti. Nah, jadi terlebih dahulu kita cari dulu panjang AB. Nah, di sini untuk mencari panjang AB kita kan sudah punya sudut ABD dan panjang BD. Berarti kita gunakan aturan apa? Rumus apa? Rumusin ya. Jadi kita punya rumus dasar trigonometri. Jangan lupa demi Sami pulang ke desa. Kalau sin itu pasti demi, kos itu pasti Sami, kalau tan itu pasti desa. Bisa dihafalkan dengan demi Sami pulang ke desa, seperti itu. Nah, ini nggak pas ya. Nah, ini untuk rumus dasarnya. Kemudian langsung aja kita kan mau mencari panjang AB.
Berarti di sini kan kalau kita ambil segitiga ABD, saya tulis di sini. Nah, di sini segitiga ABD ini ABD, di sini 30 derajat, di sini pasti 90 ya. Nah, 90. Kemudian mau mencari AB, berarti kan pakai apa di sini? Ada sudut 30 yang dipakai yang ini. Sudut 30 derajat. Mau mencari ini. Ada miring, ini kan miringnya ya. Nah, di sini kotakannya miring itu pasti depannya 90 derajat seperti itu. Maka kita butuh BD. BD-nya kan udah ada 3 ya di sini. Di sini sudah diketahui 3. Berarti kita gunakan sami ya, samping per miring kayak gitu. Maka kita butuh sa di sini. Berarti kita gunakan rumus sami. Yaitu menggunakan kosinus ya. Atau misalkan kita mau menggunakan yang sudut A juga boleh, sama aja sebenarnya ya. Jadi kita gunakan yang sami kayak gitu. Berarti kan di sini kosinus 30 derajat itu sama dengan 3 per miringnya, katakan X ya di sini. X kosinus 30 berapa? Setengah akar 3. Jangan lupa hafalkan dasar nilai dari trigonometri ya. Ada yang masih lupa, saya ingatkan dulu. Jadi kita tuliskan saja. Saya tulis di sini saja ya, untuk biar lebih simpel. Jadi di sini kita punya SCT sin cos tan, kemudian di sini ada 0 derajat, 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, 90 derajat. Nah, di sini itu pasti kalau simpelnya gini, sin itu pasti setengah semuanya. Jadi untuk semua ya, sin dan cos itu pasti setengah. Kemudian nanti akarnya dimulai dari akar 0 sampai dengan akar 1, akar 2, akar 3, akar 4 kayak gitu. Nah, tapi kan lebih simpelnya nanti kan gini, setengah akar 0 kan 0. Jadi nanti untuk 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 ya. Jadi nanti tinggal gini, setengah akar 0 itu 0 untuk sin, kemudian setengah akar 1 itu setengah, di sini setengah akar 2, di sini setengah akar 3, dan ini setengah dari akar 4, berarti kan 1. Nah, maka silahkan dipilih apakah kalian pengen menggunakan yang dasar ini, tulis sin dan cos masing-masing setengah semua, lalu akarnya dimulai dari akar 0 sampai akar 4, atau kalian juga bisa pakai ini, langsung dihitung, terus kamu hafalkan yang di sini, hafalkan ini semuanya, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk yang cos kebalikannya, kalian bisa langsung tulis ini, tapi diputar dibalik, atau langsung ini 1 setengah akar 3 setengah akar 2, kemudian di sini setengah, di sini 0. Untuk tangan tinggal dibagi. Tangan kan pembagian antara sin dan cos masing-masing dibagi kayak gitu. Nah, itu kalau kalian mau menggunakan rumus ini. Langsung dihafalkan silahkan. Kayak gitu. Nah, langsung aja tadi nilai cos dari 30 itu setengah akar 3 ya. Nah, kemudian kita tuliskan lagi di sini kan 3 per X. Kemudian lebih simpelnya kan kita bisa katakan ini setengah akar 3 itu kan sama aja akar 3 per 2. Itu sama dengan 3 per X ya. Nah, kita ingin mencari nilai X-nya. Kan tinggal dikalikan silang ya. Berarti kan akar 3 X itu sama dengan 3 kali 2, 6. Maka X-nya adalah 6 per akar 3 gitu ya. Atau, nah ini cara cepatnya gini. Kalau kita ingin mencari hasil dari seperti ini, 6 per akar 3. Berarti kan sama aja gini. 6 dibagi dengan dalamnya akar kan angka 3 ini. Nah ini 3, terus ini akar 3 kayak gitu. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Ini baru X-nya kayak gitu. Nah, ini baru mencari X-nya. Lalu kita butuh mencari yang satunya, AC-nya. Yang diminta kan AC ya. Nah, untuk mencari AC gimana? Kita sudah punya AB-nya 2 akar 3. Berarti di sini sudah didapatkan 2 akar 3. Untuk mencari AC kita butuh apa?
butuh sudut ini tadi. Kalau ada segitiga ABD, di sini 30, di sini 90, pasti di sini 60 ya. Ingat, jumlah sudut pada segitiga itu pasti 180 derajat. Tinggal kalian hitung 180 dikurangi dengan 90 dikurangi dengan 30 didapatkan 60 kayak gitu. Nah, kemudian kita ingin mencari panjang AC. Berarti kita gunakan rumus apa? Di sini ada ini ya, 2 akar 3 sama 60 derajat. Berarti teman-teman bisa tulis di sini. Berarti kita punya segitiga ini. Nah, langsung aja. Segitiganya ini. Kemudian di sini ada 2 akar 3, ada 60. Kemudian mau mencari AC, katakan Y gitu ya AC-nya. Dimisalkan dengan Y. Nah, sin, cos apa tangan kayak gitu ya. Tentunya cos ya. Samping per miring. Kalau D itu depan, maka nanti depannya ini. Tapi di sini kan nggak ada angkanya, nggak perlu digunakan gitu. Yang digunakannya ini 2 akar 3. Nah, maka bisa kita katakan, saya tulis di sini. Berarti untuk, nah, lanjutannya ini ya. Kita ke arah sini. Kosinus dari 60 derajat itu sama dengan sami, samping per miring. Berarti 2 akar 3 per Y gitu ya. Nah, kemudian cos 60 itu kan setengah. Setengah sama dengan 2 akar 3 per Y. Maka Y-nya berapa? Kalikan silang. Berarti 4 akar 3. Maka jawabannya adalah ini. Panjang AC-nya adalah 4 akar 3. Seperti itu. Nah, ini untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ya. Untuk soal terkait sudut ya. Nah, dengar-dengar soal terkait sudut ini sering banget keluar di FR UTBK yang tahun ini ya. Untuk soal TPS pengetahuan kuantitatif, silahkan dipelajari. Siapa tahu pas teman-teman dapat jatahnya UTBK soalnya masih stipel gitu. Tapi juga FR itu jangan dipakai buat acuan, paling soal yang keluar itu, jangan sesimpel itu ya. Tapi FR ya kita kita gunakan untuk belajar ya. Jadi ternyata sebelum saya ujian ada soal yang seperti ini. Nah, nanti untuk soal pas teman-teman ujian seperti apa itu kan serahkan pada Allah ya, pada Tuhan ya. Jadi nanti yang penting kita sudah belajar, sudah nyoba-nyoba. Toh nanti kalau misalkan ternyata kok soalnya setipe dengan yang teman-teman pernah pelajari pada FR, berarti kan teman-teman sudah terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Nah, tentunya gini teman-teman, kalau untuk soal terkait TPS, pengetahuan kuantitatif, sebenarnya teman-teman itu kalau perhatikan soal TPS kuantitatif itu pasti soal-soal yang ada pada level SMP ke bawah ya, kebanyakan SMP ya. Kalau SD terlalu simpel ya, SMP. Jadi, tapi soalnya itu level SMP, tapi dengan dengan waktu yang sangat singkat dan terbatas. Berarti kan nanti teman-teman harus istilahnya itu benar-benar berpacu pada waktu kayak gitu. Makanya kalau bisa silahkan untuk soal TPS semuanya ya, soal TPS itu kalau bisa maksimalkan. Kalau bisa soal-soal yang simple harus teman-teman kuasai, dan soal-soal yang kelihatannya panjang jangan gugup, jangan blank. Kebanyakan gitu ya. Peserta UTBK itu nggak cuma 1-2 ya, banyak banget yang pokoknya kalau udah ketemu soal kok panjang banget langsung blank. Aduh, nanti gimana? Waktunya cukup nggak ya gitu. Padahal yang penting kerjakan yang menurut teman-teman cepet-cepet dulu ya. Terus nanti untuk soal-soal yang panjang lihat apakah ini bisa dikerjakan dalam sekian waktu yang diinginkan atau lama. Kalau ternyata bisa cepat langsung aja kerjakan. Nah, tapi ketika teman-teman sudah terbiasa dengan soal yang panjang, misalkan soal tentang hubungan P dan Q, kelihatannya panjang, tapi biasanya kita bisa siasati, dan biasanya nanti itu ada kayak kita nggak perlu mengerjakan semua, tapi dari diketahui dan dikerjakan sebagian itu sudah terjawab, kadang seperti itu. Tapi
Kadang teman-teman terbiasa mengerjakan sampai selesai, kan kelamaan ya. Makanya kita butuh siasat, strategi, dan tentunya kita butuh jam terbang ya. Makanya jangan lupa perbanyak kuasai soal-soal yang kiranya setipe dengan soal-soal yang sering keluar di TPS dari tahun yang dulu-dulu sampai dengan sekarang. Tentunya biasanya ya dari soal-soal yang dulu sampai sekarang itu ada tipikal-tipikal tertentu dari soal-soal TPS, misalkan soal TPS di UTBK seperti apa, soal TPS di di UM-UGM seperti apa, SIMA UI seperti apa, itu ada tipikal-tipikal tertentu, kadang yang ada yang sama gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, di sini diketahui ada soal terkait hubungan antara P dan Q ya. Ini juga sering keluar ya. Nah, di sini diketahui matriks A itu memiliki inverse 1, min 3, 2, dan A. Dan memenuhi 2, 3, 1B sama dengan matriks 8, 0, C, C min 4 dikalikan dengan matriks A. Untuk A, B, C bilangan real. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Nah, kita lihat. Diketahui matrik yang diminta hubungan P dan Q. Kita punya ini persamaan ya. Nah, karena ada suatu persamaan, kita gunakan dua rumus. Jadi gini, kita punya rumus AX sama dengan B, dan yang kedua XA sama dengan B. Jika kita punya AX sama dengan B, maka X-nya adalah, nah caranya adalah lihat ruas kiri. Jika yang diketahui itu di kiri, jadi saya misalkan A, X, B itu X-nya yang ditanyakan. Jadi A dan B diketahui semua ya. Maka kita lihat ruas kiri, jika yang diketahui itu di kirinya yang ditanyakan, maka pasti nanti inverse-nya di sini ada di kirinya kayak gitu. Di kirinya dari B. Kemudian untuk yang kedua, kita lihat ruas kiri. Jika yang diketahui di kanannya yang ditanyakan ini, kalau ini tadi kan yang diketahui di kirinya yang ditanyakan ini, nih, maka nanti inverse-nya di kiri. Kalau ini inverse-nya di kanan, berarti nanti B dulu, seperti itu. Nah, langsung ke soal. Jadi tadi kan di sini diketahuinya seperti ini. Biar simpel kita balik ke ini ya, ini pindah kiri, ini pindah kanan. Berarti kan bisa kita katakan 8, 0, C, C min 4 dikalikan dengan A itu sama dengan 2, 3, 1, B. Nah, kelihatannya semuanya ada variabel, ada C, ada B, kemudian di sini masih ada matriks A. Nah, gimana caranya? Fokus ke soal yang diminta. Di sini kan yang diminta adalah ini ya, jadi matriks A-nya kan udah ada di sini. A memiliki inverse. Daripada kita mencari inverse-nya matriks A terlebih dahulu, terus didapatkan nilai A ya. Jadi kan kita punya rumus matriks A diinverskan lagi dapat matriks A. Tapi daripada kita mencari matriks A dengan cara menginverskan ini, karena ini kan A inverse-nya, nah kan kelamaan, maka kita siasati saja. Kita ingin mencari matriks ini ya. Jadi kita tuliskan sekian ini. Berarti 80C C min 4 sama dengan apa? Berarti kan kita bisa pakai acuan ini tadi. Lihat ruas kiri, yang diketahui ada di kanannya yang dicari ya. Nah, jadi kan mohon maaf, ini ya. Jadi kan ini kan dianggap yang dicari ini, yang diketahui ini ya. Jadi kita anggap yang diketahui ini, yang ditanyakan ini, kemudian kita tulis di sini, maka kita lihat ruas kiri yang diketahui ada pada yang di kanan yang dicari, maka gunakan yang rumus kedua. Berarti kan ini ditulis dulu 2, 3, 1B dikalikan dengan inverse-nya ini. Sebenarnya kan ini A inverse gitu ya. Nah, A inverse. Nah, kemudian ini 80C C min 4 sama dengan 231B. Nah,
Inverse-nya A kan tinggal ini. Jadi ini sama aja matriks A inverse gitu ya. Nah, maka tinggal ditulis di sini kan 1 min 3 2A. Kalau mencari inverse-nya ini kelamaan, keburu waktunya habis ya. Nggak sesuai target nanti kayak gitu. Jadi butuh siasat, teman-teman. Nah, langsung aja kita selesaikan. Nah, jadi di sini kan ada ruas kiri dan ruas kanan. Tinggal yang di kanan dikalikan saja. Yang ruas kiri ditulis saja. Terus yang kanan dikalikan, tapi jangan gugup. Teman-teman lihat dulu pilihan yang di sini. Diketahui di P-nya itu kan AB kurangi C, Q-nya 3. Nanti pasti ada sesuatu yang ada hasil ininya. Jadi nanti nggak akan lama gitu ya. Jadi kita kalikan dulu, jangan lupa mengalikan. Ini ya, baris kali kolom. Baris kali kolom berarti kan 2 kali 1 ditambah 3 kali 2. Saya tulis dulu. 2 ditambah dengan 6 ya. Kemudian yang di sini 2 kali min 3 itu min 6 ditambah dengan 3 kali A, 3A ya. Kemudian yang di sini baris kali kolom lagi, 1 kali 1, 1 ditambah dengan B kali 2, 2B. Yang terakhir baris kali kolom lagi, 1 kali min 3 itu min 3 ditambah B kali A, AB. Nah, kan kelihatan ada AB, di sini ada AB. Terus kalau teman-teman perhatikan sekilas, AB min C di sini ada C sama ada AB. Nanti dapat ya di sini. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu menyelesaikan yang lainnya. Coba kita cek ya. Jadi fokus dulu ke sini. Nanti kalau butuh baru yang lainnya dicari. Nih. Berarti kan bisa kita tulis C min 4 itu sama dengan min 3 ditambah dengan AB. Yang diminta kan AB min C. Dapat ya, min 4 ditambah dengan 3. Berarti di sini min 1. Maaf ya, ini salah nulis ya saya. Bukan BC tapi salah ya. Jadi di sini bukan BC tapi AB. Kok bisa BC? Jadi AB ditulis, kemudian C-nya pindahkan ke kanan min C, min 4 plus 3 itu min 1. Berarti AB min C-nya adalah min 1. Maka P-nya adalah min 1. Nggak perlu mencari semuanya kan teman-teman. Nggak perlu menyamadengankan satu-satu, kelamaan ya ini. Kalau ini sudah jelas sama ya. Yang ini nggak perlu, yang ini nggak perlu. Kayak gitu. Makanya untuk nilai P-nya di sini adalah min 1. Berarti hubungan antara P dan Q-nya apa? Yang besar adalah Q-nya. Maka jawabannya adalah Q lebih dari P. Kayak gitu. Itu untuk soal nomor 2 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Diketahui ada soal terkait fungsi. Diketahui fungsi f(x) sama dengan ini, fungsi gx-nya ini, jika P dan Q adalah ordinat dari titik potong kurva f(x) dan gx, maka P plus Q-nya berapa? Seperti itu. Maka pokoknya kita punya konsep kalau mau mencari titik potong sama dengan kan fungsinya titik potong kurva f(x) dan gx sama dengan kan f(x) dan gx-nya seperti itu ya. Maka bisa kita tulis di sini ya 6 kan, kalau langsung kan gini f(x) sama dengan gx, f(x) sama dengan gx, 6 dikurangi dengan x plus 2 kemudian dikuadratkan akan sama dengan 4x min 7. Nah, kemudian daripada kita mengurangkan dari dalam kurung yang dikuadratkan terus nanti mengalihkan dengan min kan kelamaan ya, kadang salah gitu ya. Maka gini aja, yang ini semua ada negatifnya ini kita pindahkan ke kanan. Nanti dibikin sama dengan. Nah, jadi kan sama aja di sini x plus 2 yang dikuadratkan plus 4x min 7, yang ini juga 6-nya dipindahkan ke kanan juga ya. Berarti di sini min 6 gitu. Nanti sama dengan 0. Maka kalau kita hitung kan di sini x kuadrat ditambah 4x plus 4 ditambah 4x lagi min 13 sama dengan 0 ya. Berarti x kuadrat plus 8x ya. Kemudian min 9 sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari apa? Faktornya. Faktornya apa? X kuadrat berarti masing-masing x ya. Cari dua bilangan, jika dijumlahkan itu negatif 9, dan jika dua bilangan tadi dikalikan itu positif 8. Nah, bilangannya berapa?
positif 9 dan negatif 1 ya teman-teman. Maka kita bisa mencari nilai X-nya. Nilai X-nya adalah plus jadi min, dan yang satunya min jadi plus. Yang diminta tadi apa? Jika P dan Q adalah ordinat teman-teman. Di sini ada ordinat. Jangan lupa absis. Itu X-nya. Kalau ordinat itu pasti Y-nya. Kalau koordinat itu X, Y. Nah, karena di sini itu mencari ordinat, maka kita cari Y-nya teman-teman. Padahal di sini kan ada, ini kan F kan masing-masing Y ya, Fx dan Gx. Berarti kan ini Y sama dengan, ini juga Y sama dengan. Yang gampang kan dimasukkan ke persamaan yang Gx yang kedua. Berarti masukkan masing-masing negatif 9 dan 1, masing-masing masukkan ke sini Gx-nya. X-nya diganti dengan negatif 9 dulu. Berarti kan 4 kali negatif 9 itu negatif 36 dikurangi dengan 7 berapa? Negatif 36 min 7 berarti min 43 ya teman-teman. Mohon maaf, min 43 ada negatifnya. Kemudian kalau X-nya diganti 1 berarti kan 4 kali 1 min 7 berarti min 3. Masing-masing ordinatnya min 43 dan min 3. Padahal mau mencari P plus Q, masing-masing kan ordinat, berarti kan bisa kita katakan ini P dan Q-nya. Berarti sama aja min 43 plus ya, ditambah dengan min 3 atau hasilnya min 46 ya, kayak gitu. Maka jawabannya adalah min 46. Nanti perhatikan harus teliti kalau pertanyaannya P min Q misalkan. Kayak gitu. Saya akhiri, bila ada salah saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.